Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 12 ayat 4 dan 5 demikian. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saudara-saudara sekalian, takut kepada manusia adalah lawan dari takut akan Tuhan. Orang yang takut kepada manusia pasti tidak takut kepada Tuhan, dan orang yang takut kepada Tuhan tidak takut kepada manusia. Mengapa demikian? Apa yang dimaksud dengan takut akan Allah dan takut akan manusia? Saudara, istilah takut di dalam Alkitab mengandung makna yang luas. Dan di sini menunjuk kepada suatu perasaan gentar terhadap sosok yang kita takuti, sehingga kita membiarkan diri kita dikendalikan olehnya. Jika kita memberi diri dikendalikan oleh manusia, maka kita akan cenderung untuk mengikuti apa yang dimaui manusia. Sebagai contoh, ketika semua orang di sekitar kita melakukan sesuatu yang kita tahu tidak benar di mata Tuhan, bisakah kita menolaknya? Seringkali kita takut, bukan? Mungkin kita berkata, saya terpaksa melakukannya. Tetapi sadarkah kita bahwa ketika kita melakukannya, sebenarnya kita sedang memberi diri untuk didikte oleh orang-orang di sekitar kita. Kita melakukan hal tersebut karena kita takut kehilangan sahabat, penerimaan, rasa aman, perlindungan, perhatian, dan lain sebagainya. Kita memang membutuhkan semua itu. Tetapi apakah dengan takut kepada manusia, kebutuhan kita terpenuhi? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kita justru akan semakin terpuruk. Sebab orang yang kita takuti itu akan merasa mendapat peluang untuk semakin menekan dan memperbudak kita. Padahal, apa sih yang bisa dilakukan manusia kepada kita jika kita menolak untuk menuruti kemauannya yang berdosa? Tuhan Yesus berkata bahwa yang paling buruk, mereka hanya bisa membunuh tubuh kita. Dan sesudah itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Padahal, hidup tidak berhenti hanya sampai tubuh kita mati dan kembali menjadi tanah. Perwujudan hidup yang kekal secara sempurna justru baru dimulai setelah tubuh kita mati. Sebaliknya, Tuhan berkuasa selain membunuh tubuh, juga membinasakan setiap orang yang menolak Dia di dalam neraka. Tuhan juga berkuasa memberikan hidup yang kekal dan semua yang dibutuhkan secara sempurna kepada setiap orang yang memilih untuk takut kepadanya dan oleh karenanya memilih taat kepada Tuhan dengan segala resikonya. Saudara, memilih takut akan manusia lebih dari takut akan Tuhan adalah suatu kebodohan besar. Jadi, mengapa tidak memilih takut akan Tuhan dan menyerahkan diri ke bawah otoritasnya? Amin.